Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita coba angkat satu ayat surat Luqman ya. Kalau kita lihat hubungannya dengan ayat yang kemarin yang sudah kita bahas, yaitu surat apa itu kemarin tuh? Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakin min dini, ya kan? Nah, di situ ada tegaskanlah wahai sekalian manusia, jika kalian berada dalam keraguan perihal atau tentang din. Din itu kalau yang sekarang orang artikan itu agama, ya kan? Agama itu dari kata apa? Dari bahasa Sanskerta ya. A sama dengan tidak, gama, kacau. Tuh. Arti ini nggak salah sebenarnya. Mana udah dijelaskan kan? Kalau kita lihat di kamus itu kan ad-din itu sama dengan at-tadbiru. At-tadbiru sama dengan pengaturan, penataan, atau regulasi, ya kan? Pengaturan. Nah, at-tadbiru itu dipakai dalam Al-Quran pada ayat yudabbirul amro minas sama'i ilal ardi. Dia Allah mengatur yudabbirul amro, urusannya, segala urusan dari langit sampai bumi. Nah, masdarnya itu tadbirun. Dabbaro yudabbiru tadbiron, mengatur. Jadi kalau kata bendanya menjadi pengaturan atau regulation. Kalau dalam bahasa Inggris itu regulation. Regulation. Diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi regulasi. Kalau tidak kacau kan sama dengan tertib. Ya kan? Ketertiban, tata tertib. Bisa sama kan dengan ini kan? Nilainya gitu. Cuman sekarang yang timbul menjadi masalah itu istilah agama pada faktanya itu menjadi terdegradasi, melorot. Maknanya itu tidak seperti makna asalnya lagi. Disebabkan karena penggunaan kata agama itu digunakan misalnya untuk administrasi KTP, ya kan, untuk urusan-urusan propertis, nikah, waris, dagang gitu kan. Dia tidak mencakup keseluruhan. Sementara kan kalau di ayat itu yudabbirul amro minas sama'i ilal ardi. Wa ma arsalna ka illa kafatan linas, menyangkut atau mencakup seluruh manusia, yaitu untuk tujuan rahmatan lil alamin ya. Itu din itu. Nah, sekarang itu tidak ada lagi fungsi seperti itu. Walaupun semua tahu maknanya itu mencakup seluruh aspek. Tapi pada kenyataannya ketika dipakai tidak sesuai lagi gitu. Ya kayak contoh misalnya kalau pakai regulasi lalu lintas ada kan? Tapi kalau agama lalu lintas ada nggak? Nggak ada kan? Regulasi rumah tangga ada kan? Tapi kalau agama rumah tangga nggak ada.
Nah, itu contoh-contoh penggunaan kata agama. Karena penggunaannya dikerdilkan menjadi tidak mencakup semua aspek gitu. Regulasi sekolah, regulasi kependudukan, regulasi negara, regulasi antar bangsa, ada kan? Tapi kalau agama sekolah, ada nggak? Nggak ada kan? Jadi itu makanya, kalaupun mau pakai istilah agama, itu hendaknya harus mencakup ruang lingkup yang sebenarnya gitu. Jangan pakai pemaknaan yang dipakai oleh orang sekarang. Makanya untuk menghindari kesalahpahaman, kita gunakan arti regulasi gitu. Jadi dinul Islam kan gini nih. Dinul Islam. Jadi regulasi atau penataan atau pengaturan versi Islam. Jadi Islam itu nama dari sebuah din. Gitu jatuhnya. Kalau sudah digabung begini menjadi kata majemuk, dia menjadi nama. Kalau dipecah dengan tujuan untuk atau dalam rangka kepentingan menjelaskan, al-Islam itu dari aslama yuslimu, islaman, artinya menyelamatkan. Tapi kalau udah mendapat mudof ya di sini dan menjadi idofa, dia menjadi nama. Kayak misalnya gini, kayak BRI singkatan apa? Bank Rakyat Indonesia, ya kan? Begitu digandeng dengan menjadi PT Bank BRI, sekarang kan PT Bank BRI kan? Ya kan? Nama PT-nya itu kan sekarang PT Bank BRI. BR itu jadi nama gitu. Karena dia digandeng dengan kata majemuk, menjadi majemuk ya, bank itu. Artinya tidak diurai lagi maknanya BRI sebagai Bank Rakyat Indonesia, tapi dia menjadi nama sebuah bank. Begitu. Kalau diurai maknanya Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, begitu. Kan nggak begitu. Dia menjadi nama aja. Gitu. Dari mana pengertian itu? Dari waroditu lakumul islama dinan. Aku rela Islam sebagai din. Aku rela, aku suka din itu Islam sebagai din gitu. Jadi Islam sebagai din. Nah, ini menjadi muncullah kata ini dinul Islam. Jadi penataan versi Islam. Kenapa disebut versi Islam? Karena ada versi-versi din yang lain. Di ayat waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Dia Allah yang mengutus Rasul dengan satu pedoman. Di dalamnya itu ada din. Itu diutusnya dengan bawa pedoman itu liyudhhirahu, untuk atau dengan tujuan dia mengunggulkan din itu di atas din-din yang lain. Gitu. Mengunggulkan dinul Islam di atas din-din yang lain. Berarti ada banyak din. Makanya disebut sini versi yang Islamnya ini. Regulasi versi Islam gitu. Karena ada versi-versi lainnya gitu. Bisa ditangkap ya. Nah, itu kalau ayat yang kemarin Qul in kuntum fi syakin itu, kalau kalian berada dalam kerugian tentang din ini, itu fala a'budu. Aku tetap tidak akan hidup mengabdi menurut mereka yang kalian abdi. Kesimpulannya di surat Al-Kafirun kan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud. Jadi nanti anasnya di situ manusia dalam ayat yang kemarin itu orang-orang musyrik ya. Karena aksaruhum musyrikin,
kebanyakan manusia di muka bumi itu adalah para pelaku musyrik. Kembali kemarin kan, musyrik itu adalah orang-orang yang mengikut sertakan kebijakan lain di samping adanya kebijakan Allah menjadi tandingan-tandingan, pesaing-pesaing gitu, pesaing-pesaing Allah gitu. Itulah orang-orang musyrik. Dia pakai kebijakan Allah, tapi juga pakai kebijakan yang lain, terus diikut sertakan gitu. Makanya kan kalau dukun itu dia masih dibawa-bawa kan Allahnya kan. Ya walau bagaimanapun Allah masih dibawa-bawa gitu. Lain dengan ilmu kedokteran kan, naturalis sama sekali. Ya, bismillah. Tapi dia punya kebijakan juga selain itu. Nanti pakai ayam hitam ya gitu. Rambut nanti dipotong, kebijakan dia kan gitu. Nah, orang yang percaya begitu berarti orang yang mengikut sertakan itu mengangkat dia sebagai orang yang dipercaya atau yang memimpin dia, mengangkat orang untuk mengatur hidup dia gitu. Itu orang musyrik namanya. Itu kan nanti kan diatur hidupnya kan sama dukun itu kan, nanti ibu harus begini gini, minta nasihat kan itu ya. Itu untuk contoh kecilnya aja ya, salah satu contoh itu dukun ya, konsep perdukunan. Ya itu contoh kecil aja. Contoh kecil tuh konsep perdukunan tuh seperti itu. Nah, si dukun itu disebut syarikun kemarin itu, yang ikut serta, berarti yang diangkat gitu. Diangkat oleh si musyrikun gitu. Nah, itulah yang dibenci oleh Allah ya dalam surat Al-Fatihah itu. Ghairil maghdub. Maghdub itu yang dimurkai itu. Allah sudah ngasih kebijakan lengkap, dia masih si orang-orang musyrik ini masih mengikut sertakan kebijakan lain, mengikut sertakan tokoh-tokoh menjadi pesaing-pesaing Allah tadi itu. Nah, itu yang dimarahi Allah, yang dimurkai Allah itu orang musyrik. Nah, dunia sekarang seperti itu. Itu kesimpulan saya pribadi loh itu. Ya, sekarang kita ngangkat dasarnya apa? Makanya kan Qul ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di ayat lain dikatakan kana aktsaruhum musyrikin. Kebanyakan manusia di muka bumi itu musyrik. Karena rakyat itu mengangkat pemimpin yang bukan kebijakan Allah. Gitu. Ya kan? Secara umum ya itu. Kalau mau dikerucutkan lagi itu lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu ada min ahlil kitabi, ada wal musyrikin. Jadi masuk golongan orang-orang kafir. Ngeri ya. Kalau dulu ngangkat khalifah itu berdasarkan pandangan dan penilaian ayat-ayat Allah. Bagaimana kriteria untuk bisa mengangkat seorang pemimpin? Yang pertama apa? Orang yang paling menguasai Al-Quran. Itu pertama. Misalnya kandidatnya ada berapa gitu. Pilih salah satu dari misalnya 5 gitu. Kalau dulu kan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan. Pilih salah satu yang diantara 5 itu atau 4 itu yang paling menguasai Al-Quran. Kalau semuanya sama, pilih yang paling menguasai sunnah Rasul. Gitu. Kalau masih juga semua sama, menguasai Al-Quran juga, menguasai sunnah juga, pilih yang lebih dulu hijrah. Gitu. Hijrah itu la hijrata ba'dal fathih, walakin niat, hijrah niat. Ya kalau mau spesifik lagi, yang lebih dulu belajar ngaji lah gitu loh, Iqra. Kalau semuanya menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, baru yang alternatif ketiga, yang lebih dulu hijrah. Kalau masih sama semua bareng-bareng, pilih yang paling tua umurnya, udah habis itu. Itu. Ada nggak sekarang ngangkat pemimpin seperti itu?
dasarnya. Selain itu musyrik, syirkun itu, mengangkat syarikun namanya itu. Itulah kesyirikan. Kan sudah menjadi bahasa Indonesia itu. Syirik gitu kan. Iya kan? Syarika. Roku. Nah, itu juga pengkerdilan makna itu. Artinya ikut serta. Iya, itu pengkerdilan ya. Menjadi melorot maknanya itu. Ini dari syarika, yasroku, sirikatan, berserikat. Sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Berserikat. Sama kan, ikut serta. Masdar mimnya apa? Masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah kumpulan orang-orang yang ikut serta menjadi satu kelompok gitu. Berdasarkan sebuah kepentingan gitu. Itulah masyarakat. Kumpulan orang-orang ngumpul menjadi satu kelompok sesuai kepentingan gitu. Itulah masyarakat. Isinya orang-orang yang ikut serta membentuk satu kelompok sesuai kepentingannya gitu. Itulah masyarakat. Dari kata ini syarika gitu. Nah, ini 3 huruf pokok kan. Tambahan satunya apa? Asroka ya. Ya. Af'ala yuf'ilu. Asroka yusriku. Isrokan. Mengikut sertakan artinya. Kalau ini kan nggak ada objek, ikut serta. Saya ikut serta, nggak ada objek kan? Kalau ini ada objek, mengikut sertakan, ada objeknya di sini. Berarti ada yang diikut sertakan dan juga ada yang diikut sertai. 2 objek dia. Kalau wala tusyrika bihi syai'an. Berarti ada 2 objek kan di situ. Yang diikutsertakan apa? Syai'an. Yang diikutsertai bihi gitu. Kalau saya mengikutsertakan Pak Slamet kepada Allah gitu. Berarti yang saya ikut sertakan adalah Pak Slamet, yang saya ikut sertai adalah Allah gitu. 2 objek. Nah, ini kandungan dari mengikut sertakan ya. Pelakunya apa? Ini pelakunya musyrik. Ini kalau di bentuk cewek ya, bentuk cowoknya itu syirkun. Syirkan ya, kalau dia masdar itu syirkan. Syirik. Berarti kalau syirik itu apa? Syirik loh. Sekarang udah beda maknanya itu. Syirik tuh seharusnya itu yang benar keikutsertaan. Hal keikutsertaan artinya secara enggak, syirik itu kata benda. Kalau menduakan kan kata kerja. Ya kan? Kalau mau diartikan menduakan, dia harus dalam bentuk kata benda. Berarti kata bendanya apa? Penduaan apa? Kalau menduakan kan kata kerja dia. Ya kan? Telah ikut serta, sedang ikut serta, keikut sertaan. Ya kan? Telah mengikut sertakan, sedang mengikut sertakan. Keikutsertaan juga bisa.
Atau yang kalau masdar itu kan bisa jadi pelaku juga, yang mengikut sertakan. Ini juga bisa syirkun. Pelakunya syarikun. Syarikun. Ya kan? Jamaknya syuroka u, yang ikut serta. Itu artinya itu. Jadi kalau la syari ka lahu, artinya menjadi apa? La syarika lahu. Kan sering diucapkan di sini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la syarika lahu. Tidak ada yang ikut serta baginya, bagi Allah gitu. Ya semua Allah saja maksudnya. Yang menciptakan Allah saja, yang mengatur Allah saja. Kebijakannya cuma Allah saja gitu. Enggak ada yang ikut serta gitu. Ngucap begini tapi tindakannya beda. Banyak yang ikut serta ya, mengatur kita kan selama ini. Dari bangun tidur kembali. Saya jadi ingat film itu loh, Wonder Woman. Wonder Woman itu dia itu seorang pejuang dari apa itu? Satu wilayah yang jauh dari dunia itu. Jadi ketika ada orang terdampar di situ, pakai jam tangan kayak gini, Wonder Woman tuh bingung. Itu apa katanya begitu. Jam tangan. Untuk apa gunanya gitu. Itu untuk menunjukkan waktu katanya. Kok kamu mau diatur oleh jam tangan katanya begitu. Manusia ini aneh ya kata Wonder Woman itu. Manusia ini aneh. Dia rela menyerahkan hidupnya diatur oleh benda kecil seperti itu katanya. Ini kan yang ngatur kita kan, udah jam berapa nih? Tuh, gak ada yang lepas tuh. Saya jadi ingat itu tuh. Nonton kayak gitu tuh ada nilai-nilai filosofinya, film-film kayak gitu tuh. Di sini tuh nggak ada seperti itu, kata Wonder Woman. Benda-benda seperti itu nggak ada. Dia hanya megang satu aturan. Gitu. Kalau sekarang kan la syarika lahu, tapi kenyataannya kita banyak diatur oleh apapun yang kita ikut sertakan. Kita memilih handphone untuk bangun pagi, nanti nyuruh handphone itu biar pakai alarm. Ya kan? Berarti yang ngatur tuh handphone gitu. Wajar kan kalau Allah mengatakan karena aksaruhum musyrikin. Kebanyakan manusia di muka bumi itu ya musyrikun, mengikut sertakan. Itu jadi jauh ya kemarin tuh. Saya ini mau ngantar ke sini maksud saya. Surat Luqman ya. Surat Luqman surat ke-31 ayat ke-17. Kaitan dengan din tadi maksud saya. Kalau din itu jadi adanya din itu di dalamnya harus atau selalu ada namanya pengabdian ya. Pengabdian atau pembinaan kepatuhan. Makanya di hadis itu kan bunyal Islam ala khamsin kan. Nah kan? Bunyal Islam ala khamsin. Bunia itu apa? Dibina Islam atas 5 pembinaan. Syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Salah satunya kan sholat kan? Nah ini yang mau kita bawa ke sana itu. Ya bunaya akimi sholat gitu. Itu bagian dari pembinaan Islam. Islam dibina atas 5 pembinaan. Syahadat, sholat. Gitu.
kan nanti berpengaruh ke dalam penerjemahan. Kita lihat ini ya.